Diambil dari bahasa Belanda, yaitu strijkijzer, yang berarti menghilangkan kerutan pada baju dengan menggunakan alat yang dipanaskan. Setrika telah berevolusi selama ribuan tahun dari benda-benda sederhana. Kadang ditemui terbuat dari batu, kaca, kayu, bahkan logam. Bahan-bahan ini membuat setrika pada masa lalu identik dengan benda dari kalangan berada. Berikut evolusi setrika dari masa ke masa. Gathering iron digunakan oleh orang-orang Yunani sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat besi ini untuk membuat lipatan di jubah linennya. Gathering iron berbentuk dua batang bundar seperti batang penggiling yang dipanaskan sebelum digunakan. Pemukul pakaian. Masyarakat pada era Kekaisaran Romawi punya beberapa jenis alat yang berfungsi seperti setrika saat ini. Salah satunya adalah alat yang digunakan sebagai pengepres pakaian dengan tangan. Berbentuk mirip dayung dan palu logam datar, benda ini digunakan dengan memukul-mukul pakaian untuk menghilangkan kerutan pada kain. Logam panas. Bisa dibilang orang-orang di Asia Timur yang pertama kali dianggap menggunakan logam panas untuk menyetrika pakaiannya. Paling tidak sejak 1000 tahun yang lalu, orang Tiongkok kuno sudah punya alat untuk melicinkan pakaian. Alatnya terbuat dari besi yang dipanaskan dengan menggunakan arang atau batu bara. Bentuknya terlihat seperti centong. Alat ini kemudian diisi dengan batu bara panas, lalu ditekan di atas kain untuk melicinkan dan menghilangkan kerutan. Setrika Viking. Sekitar abad ke-8 dan ke-9 Masehi, orang-orang Viking di sekitar Skandinavia menggunakan semacam setrika kuno yang terbuat dari bahan kayu, kaca, dan batu. Ketika akan digunakan, alat-alat itu dipanaskan dengan meletakkannya di dekat uap, lalu menggosokkannya ke kain untuk menghilangkan kerutannya. Alat ini dianggap sebagai alat setrika paling awal di dunia barat. Flat iron. Setrika yang paling mirip dengan bentuk masa kini muncul di Eropa sekitar tahun 1300-an. Setrika ini berupa sepotong besi dengan ujung lancip dengan pegangan logam atau kayu. Untuk memanaskannya, alat ini harus diletakkan di atas atau di dalam api arang. Ketika sudah panas, alat ini kemudian digosokkan di atas kain. Setrika arang. Sekitar abad ke-15, setrika berupa sebuah kotak besi panas dibuat dengan rongga di dalamnya untuk meletakkan bahan pemanas, arang misalnya. Bagian atasnya dilengkapi dengan pegangan terbuat dari bahan tahan panas, sementara di bagian bawahnya terbuat dari logam yang dibuat halus dan bersih. Hal ini dibuat untuk menghilangkan kebutuhan akan kain atau bahan tambahan di antara kain dan besi. Setrika ini kemudian digunakan selama beberapa ratus tahun di berbagai negara, termasuk Indonesia. Setrika arang ini juga menjadi barang antik, bahkan masih diproduksi di Asia dan di sebagian besar Afrika, tentunya dengan desain yang diperbaharui. Setrika gas. Setelah gas mulai tersedia di rumah-rumah di Amerika pada akhir tahun 1800-an, setrika gas pun muncul. Yang paling awal dipatenkan adalah pada tahun 1874. Ketika itu, masing-masing rumah sudah memiliki saluran gas. Setrika gas kemudian dihubungkan ke saluran gas dengan pipa atau selang. Setrika gas bekerja dengan sistem pembakaran yang berhubungan dengan aliran gas. Ketika sistem pembakaran ini dinyalakan dengan korek api, setrika pun memanas. Masalahnya terkadang sistem ini menyebabkan kebocoran, walaupun sampai saat ini masih sering digunakan di banyak negara. Setrika listrik. Banyak orang menganggap kalau setrika listrik ditemukan pertama kali dan dipatenkan oleh seorang Amerika, Henry W. Sally, di tahun 1882. Setrika ini berupa setrika listrik awal yang masih memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, lamanya sisi logam untuk panas, namun sangat cepat menjadi dingin. Ketika itu, belum semua rumah menggunakan listrik, jadi tidak semua orang menggunakannya. Saat ini, setrika listrik sudah mengalami perbaikan dan perubahan menggunakan teknologi yang lebih canggih, sehingga paling umum digunakan di rumah-rumah. Setrika uap.
Ditemukan pertama oleh Thomas Sears, uap dari setrika ini membuatnya lebih mudah untuk melicinkan kain yang kaku dan kering. Sebelumnya, pengguna harus mencipratkan air ke kainnya. Kalau tidak, pakaian harus disetrika ketika masih dalam keadaan lembab. Nah, kesulitan ini dijawab oleh setrika uap dengan menggunakan tangki air yang memungkinkan uap air yang dipanaskan kemudian akan disemprotkan melalui lubang kecil di dasar setrika. Secara komersial, setrika uap pertama kali diperkenalkan di tahun 1926 oleh perusahaan laundry di New York. Sayangnya, belum sukses secara komersial.